Baiklah, perkenalkan, nama saya Tisa Putra Lumban Tobing, NIM saya 62111110 dan 6. Di sini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idean dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideas, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie, yang menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penataran MP4. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan Ampera 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disandangkannya Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang kedua, sumber sosiologis. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antara manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Selanjutnya, sumber politis. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran
tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tertib sosial politik yang ideal. Dinamika dan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila berarti kekuatan dari dasar negara Indonesia. Pancasila terbentuk atas pengorbanan para pahlawan dulu. Pancasila terbukti sebagai sumber kekuatan bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila telah mempersatukan semangat rakyat Indonesia. Pancasila memuat sila 1-5 yang menjadi pedoman rakyat Indonesia. Pedoman inilah yang membuktikan Pancasila merupakan dinamika dasar bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara terdapat dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk dalam seorang perumus Pancasila. Pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila selalu dihadapkan dengan hambatan dan tantangan. Hanya keteguhan hati yang sungguh-sungguh dari setiap pemuda Indonesia yang dapat menjamin eksistensi Pancasila dengan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi pemuda Indonesia untuk melangkah dan bertindak. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.